memulai ibadah kita, ibadah hari Minggu PLKPA GPIB Menabur Kasih. Sebelum kita masuk dalam ibadah inti, adik-adik, ayo persiapkan apa yang mau disiapkan hari ini. Apa? Ayo, pertama, siapkan Alkitab. Kedua, siapkan persembahan. Yang terlebih penting lagi, adik-adik siapkan apa? Siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari berdiri kita menyanyi lagu yang pertama. Nyanyian pembukaan Selamat Pagi Tuhan. Ya, adik-adik berdiri ya, yang semangat nyanyinya. Adik-adik, mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam ibadah yang kami lakukan dari awal sampai selesainya Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi sekali lagi. Judul lagunya Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya adik-adik, mari kita bernyanyi. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh siapa ya Kak Melia? Siapa nih Kak? Coba tebaknya tadi. Siapa coba? Siapa? Siapa nih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu Kak Meli? Namanya? Ayo kita panggil yuk, bareng-bareng ya. Kita panggil. 1, 2, 3. Katia. Nah, tahu kan ya adik-adik semua ya yang akan bercerita dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi sekali lagi Kak Meli. Iya. Lagu apa Kak Meli? Baca kitab suci. Ayo gerakannya ya adik-adik. Yang serius ya nyanyinya, yang semangat, terus semangat. Nah, kita akan bernyanyi. Ayo. Lebih
kita akan membaca dan mendengarkan cerita yang kakak sudah sampaikan tadi. Siapa yang akan membawakan cerita? Siapa yuk? Tahu kan? Tahu, Kak Tia. Nah, mari kita panggil Kak Tianya Kita juga. panggil bareng-bareng ya adiknya. Kita hitung Kak Delvi. 1, 2, 3. Kak Kak Tia. Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Namun, sebelumnya kita siapin dulu yuk Alkitabnya. Tadi Kak Meli sudah meminta adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Sekarang kita akan membuka bacaan kita pada hari ini, yang akan diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo adik-adik, tahu nggak Hosea itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ini kakak kasih clue-nya nih. Ada di bagian awal-awal, artinya perjanjian lama. Pintar. Sekarang semuanya sudah dibuka. Kakak kasih waktu ya. Sekarang kalau sudah dibuka, ditandain seperti kakak ini supaya tidak hilang. Di situ kita akan berdoa. Siap adik-adik, berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengar cerita-Mu, membaca Alkitab. Engkau berikan Roh Kudus kepada kami agar kami dapat duduk tenang, kami dapat menyiapkan hati kami, telinga kami, dan pikiran kami, Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca kitab ya adik-adik. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membangun kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Hari ini sebelum Kak Tia akan bercerita, Kak Tia mau tanya dulu nih sama adik-adik. Tadi kita baca di Alkitab ada kata-kata diterkam. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak diterkam itu seperti apa? Rasanya bagaimana? Bagaimana? Adik-adik? Diterkam itu rasanya seperti orang yang dihukum. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik pernah nggak dihukum? Dihukum sama mama papa misalnya, atau dihukum sama guru di sekolah. Rasanya seperti apa dihukum? Kalau Kakak Tia pernah dihukum itu rasanya takut, kemudian tidak bebas, kemudian rasanya nggak enak gitu kalau misalnya kita dihukum. Nah, pada cerita Alkitab kita yang sudah baca tadi, dikatakan Tuhan Allah itu menerkam bangsa Israel. Namun, Tuhan Allah juga dikatakan menyembuhkan. Tuhan menerkam, tapi Tuhan juga menyembuhkan. Kak Tia, bagaimana sih caranya Tuhan sudah menerkam, kemudian Tuhan menyembuhkan bangsa Israel? Caranya tuh banyak adik-adik. Tuhan tadi sudah dikatakan menerkam, tapi Tuhan menyembuhkan. Caranya menyembuhkan dengan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan sukacita, damai sejahtera kepada bangsa Israel. Asalkan ada syaratnya adik-adik. Ada syaratnya, yaitu bangsa Israel harus menyadari kesalahannya dan meminta maaf dan harus kembali melakukan perintah Tuhan Allah. Sama kayak misalnya kalau kita berbuat salah, kita harus sadar kalau kita tuh salah. Misalnya kita membuat adik kita sedih,
membuat sedih itu tidak baik, maka kita harus sadar kalau itu tidak baik dan kita meminta maaf. Nah, Tuhan Allah memberikan bangsa Israel hukuman itu bukan berarti Tuhan Allah itu gak sayang sama bangsa Israel, kasih hukuman. Bukan seperti itu. Namun, karena Tuhan Allah itu sangat sayang, kan seperti lagunya Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Nah, sama Tuhan Allah itu sangat sayang kepada bangsa Israel. Sama seperti di sekitar kita ada siapa? Mama, papa. Ketika mama papa marah sama adik-adik, itu artinya mama papa sayang. Loh, Katia, gimana sih? Kata kakak Meli minggu lalu kalau mama papa marah, kita harus kasih tahu kalau misalnya mama papa nggak boleh marah. Nah, betul adik-adik, kita harus beritahu mama papa nggak boleh marah. Tapi ingat, kemarin Kak Meli bilang, ketika adik-adik merasa adik-adik itu tidak salah. Tidak salah itu menurut siapa? Menurut firman Tuhan, menurut kata-kata Tuhan Yesus. Baru adik-adik boleh katakan mama papa tidak boleh marah-marah. Namun adik-adik ingat, ketika adik-adik melakukan kesalahan, ketika adik-adik melakukan sesuatu yang tidak baik, membuat orang lain sedih, membuat kekacauan, membuat mama papa kecewa, sedih. Nah, mama papa marah sama adik-adik itu karena mama papa sayang sama adik-adik. Mama papa tidak ingin adik-adik mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Tidak ingin, sehingga mama papa marah sama adik-adik. Mama papa ingin adik-adik jadi lebih baik lagi menjadi anak-anak Tuhan. Nah, contoh lainnya seperti apa sih? Contoh lainnya seperti ini. Misalnya, adik-adik melihat kakak atau melihat teman atau melihat saudaranya adik-adik melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang jahat. Bagaimana perasaan adik-adik? Kalau kakak perasaannya ingin memberitahu, ingin menegur, mungkin ingin memarahinya. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan itu lagi, tidak melakukan sesuatu yang jahat, tidak baik, dan mereka menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena kita sayang sama mereka. Kita mau mereka menjadi lebih baik. Begitu juga mama papa kepada adik-adik. Nah, ketika kita berbuat salah, seperti bangsa Israel berbuat salah, kita ditegur oleh mama papa, kita ditegur oleh Tuhan. Nah, harus seperti apa kita? Haruslah kita berpikir akibat dari tindakan yang kita lakukan. Misalnya, kita bikin adik nangis. Kalau kita bikin adik nangis, bagaimana perasaannya? Pasti sedih. Kalau adik-adik sedih, itu bagaimana rasanya? Tidak damai, tidak sukacita, tidak tersenyum. Jadi mukanya cemberut kayak gini, emang bagus? Tidak bagus kan? Oleh karena itu kita harus memikirkan akibatnya, kemudian kita meminta maaf kalau kita salah. Misalnya kayak tadi bikin adiknya sedih, adik maafin kakak ya, tadi kakak bikin sedih, kakak janji gak akan ulangin lagi, kakak akan bikin adik bahagia supaya kita hidup dengan sukacita. Sama seperti Tuhan Allah memarahi bangsa Israel, memberikan hukuman supaya menjadi lebih baik. Tuhan Allah sangat sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Meskipun kita sering berbuat salah, kita sering membuat Tuhan Yesus sedih gitu, Tuhan Yesus akan selalu mengampuni kita karena kita adalah anak-anaknya yang istimewa. Nah, namun harus ada syaratnya tadi. Kita harus bersungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik dan meminta maaf. Jangan adik-adik sudah berbuat salah, kemudian minta maaf, dilakuin lagi salah. Nanti minta maaf lagi, itu sama saja adik-adik tidak sadar kalau adik-adik tidak berbuat salah gitu. Jadi meminta maafnya harus sungguh-sungguh. Nah, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita ketika kita bersungguh-sungguh. Sebagai anak-anak yang akan selalu diampuni oleh Tuhan Yesus, tentunya kita ingin membuat Tuhan Yesus bahagia, bukan? Adik-adik pasti ingin membuat mama papa juga bahagia. Gimana sih caranya? Caranya adalah adik-adik selalu mendengarkan kata mama papa, kemudian rajin belajar, rajin berdoa,
rajin beribadah, dan seperti cerita kita hari ini harus belajar meminta maaf ketika kita berbuat salah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan begitu, kita akan dapat semakin merasakan berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu hati yang sukacita, hati yang damai, hati yang selalu dapat bersyukur. Sampai di sini cerita pada hari ini adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Hai adik-adik. Nah, tadi adik-adik kan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Tia. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, harus meminta maaf dan jangan mengulanginya kembali. Dari situ, adik-adik akan mempunyai hati yang sukacita, hati yang gembira, dan yakin berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan adik-adik dan juga kepada kakak-kakak lainnya. Oke nggak adik-adik? Nah, sekarang kita akan bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Memberikan persembahan. Nah, sebelumnya persembahannya udah disiapkan kan ya adik-adik? Kalau sudah disiapkan, kita mau bernyanyi bersyukur kepada Tuhan 2 kali adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sikap berdoa yang sempurna seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak, dan berkatilah juga persembahan yang kami berikan Tuhan, agar supaya guna bagi gereja dan pelayanan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Berkatilah kami agar supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, ibadah telah selesai dan kita akan berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.